biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan ngerasani jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan tak warai la ala katarto. Jadi sedringe kula sukani mukadimah saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah, kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah prei. Karena saya itu kalau tiap bulan. Yang jelas sekarang kan ada prei mulut, poso, rezeki. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas ketemu sampean sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan ana apa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nek ning omah ganggu. Akhire mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kada kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula jadi kiai, misalnya cari wong kula kiai wong alim. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora, sing ngaji aku kecil tidak pernah ngono podium, sing ngaji kelambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al-iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman. Ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditegir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Ya soalnya ngawur, saake mari gufuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pangeran malah jawab, fa'ena ada ghufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Ben sifat ghafure pangeran efektif. Paham kenapa? Lara sampean kan gufuris mbok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab.
Karena masih hati sampean wis sering. Jadi sifat ghafur wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafur. Apa ada kok ghafur atau dosa? Didakoki sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin ora tau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur rahim. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat napa? Ghafur. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecile ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau disetatuskan sebagai apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Adekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Makanya sikap mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah. Selalu ana wong ngrasani ya ora lali, termasuk lali utange barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah ala katarta kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya bernama bermun. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah,
saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Karena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jadi Kanjeng Nabi, beneran Aisyah, dagingnya mijek. Mungkin kalau tiang malah ijek, sing mbok gosok ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ini monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifat Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu ghufran kula gampang nyepuro, sampean ngaji angop ya ora tau tak amuk. Yang sahulil insan kula bedina nasihati tiyang wong mulang. Wa yahsahu fil ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ya ora tau gawe tarik. Itu sakmene kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke Ahmadiyah ya salat madhep ngulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dut. Oh Nabi itu jubahan serbanan enggak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, teman jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansrahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dhiya haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wala dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui. Tapi sunnah wis paham. Karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeterone puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan wa idza dal miskin ajabe ora ana hadise urusan walimatul urusan mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin, ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa? Terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya ora ada jamuan. Fi ayyi makanin aradta an tusalli fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ampean tahu tanggung kiai kon salat. Kon mromosekno anakmu iku paham. Kiai dongakno nggih kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'attakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat.
Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya, untungnya nonton kulo, jadi ono sing eling-eling ya, Bang. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? Aneh to. Ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodhonya al wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya al wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipanggil. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi dibarengno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya ora sida dadi Nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum, kecuali kamu dapat izin. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fadkhulu. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kalau cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kalau ben rambut tamoni jujur mawon. Cuma guling-gilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilafu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar debat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudzana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza du'itum. Kalau kamu nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan bikin kan yang ngaji misalnya. Kenal Gus Ba ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ora cuma aku betina jamaah mbek Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya enggak ada memang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jam'un minas sahabat. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya pendak sholat, pendak apa? Ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyaqil lama tafrahu bihi, mesti yaqil lama tahzanu bihi. Supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah cah Islam nak sholat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mereka jais tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca bareng roe teko waduh wis bar dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, saya seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu ndak punya malah tahu pecah.
Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat, kan menjadi tambah repot. Sama, aku di sini untuk bojo aku asal wedok sampai sholat madem mulat wis seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya repot. Ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Tapi aku bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa? Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep mulan nang ngamuk urusan apa? Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi